terhormat Bapak Suito Sarjana Pendidikan, yang kami hormati para peserta diseminasi guru penggerak yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka kegiatan diseminasi guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, program Guru Penggerak merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemimpin-pemimpin pendidikan masa depan yang mampu mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan merata di Indonesia. Dalam diseminasi ini, kita akan mendengarkan berbagai materi dan pengalaman yang sangat berharga dari para narasumber dan praktisi pendidikan. Sebelum memulai acara, perkenankan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Kepala SD Negeri 1 Trogotirto. Yang keempat, pemaparan materi oleh narasumber. Yang kelima, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Untuk mengawali acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Petugas dipersilakan. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 1 Trogotirto, Bapak Suito Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru SD Negeri 1 Trogotirto yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif yang pada
SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Grobogan. Salam dan sholawat marilah kita senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Terus selanjutnya, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya mau mengisi acara ini sebagai sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 Telogotirto. Yang pertama, saya baca ini ada istilah D, akan disuruh menjadi calon guru penggerak. Semua nanti yang muda-muda. Kemudian berikutnya, karena mana dari diseminasi tadi adalah penyebaran ide dan gagasan, tentunya nanti sebagai pembawa masalah, pembawa materi, nanti akan menyampaikan tujuannya apa, kemudian prosesnya bagaimana, terus harapannya apa, itu pasti akan disampaikan oleh narasumber nanti. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu guru nanti monggo nanti kita perhatikan betul-betul. Di sini adalah budaya positif. Nanti apa toh yang dimaksud budaya positif itu? Bagaimana toh prosesnya kita sebagai pendidik untuk menanamkan budaya positif kepada peserta didik, begitu. Ya, jadi nanti bisa ditanyakan dalam forum tanya jawab setelah narasumber nanti menyampaikan materi pada saat ini. Kemudian khusus bagi calon guru penggerak yaitu Ibu Marita Anastasia, harapan saya mudah-mudahan setelah menjadi guru penggerak nanti Bu Marita Hana nanti bisa menggerakkan, bisa bergerak, bisa tergerakkan. Ya. Apa itu ya? Bisa menggerakkan, bergerak dan tergerakkan. Yang pertama kepada guru-guru teman sejawat, digerakkan, didorong. Begini caranya, begini ya. Nanti bisa seperti itu. Yang kedua, ada pembelajaran seperti itu, pembelajaran yang jadi nanti kita dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kita tidak boleh mengata-ngatakan kamu tuh bodoh, tidak boleh. Nanti akan di sini akan tertera pada budaya positif, ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya saya berharap setelah Ibu Marita Hana nanti sukses atau gak lulus, nanti mudah-mudahan disusul oleh teman-teman guru yang lain. Amin. Ya, demikian sambutan dari saya dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan yang terakhir saya ucapkan selamat berdiseminasi dan selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suwanto Sarjana Pendidikan atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, kita akan memasuki sesi utama yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan
disampaikan oleh Guru Penggerak Angkatan 11 kepada Ibu Marita Anastasia, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih karena meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi budaya positif, karena tanpa kehadiran Bapak Ibu mungkin ini tidak akan bisa berjalan. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Trogotirto dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir di acara hari ini. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 11, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Grobogan, akan melaksanakan diseminasi budaya positif ini sebagai salah satu tugas dari LMS, yaitu di modul 1.4. Di sini sebelumnya saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Di sini ada fasilitator saya dari Sukoharjo yang bernama Bu Ariza Nur Mustika Ningtyas, dan juga pengajar praktik saya yaitu Bapak Supriyanto. Beliau berasal dari Kecamatan Ngaringan, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak yaitu Marita Anastasia dari SD Negeri 1 Trogotirto. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan pendidikan. Di sini tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini kita sebagai guru itu harus bisa menuntun. Menurut Bapak Ibu, menuntun untuk tugas kita sebagai Bapak Ibu guru itu seperti apa nih? Kata menuntun itu seperti apa kalau kita laksanakan ke setiap harinya di lingkungan sekolah atau di kelas? Mengarahkan, mendampingi anak, memberikan contoh, Jadi di sini kita memang tugasnya sebagai seorang guru itu adalah menuntun. Menuntun anak itu apa? Ya, salah satunya itu ada mendampingi anak untuk belajar jadi lebih baik, memberikan contoh seperti yang Bapak Ibu guru katakan seperti tadi. Selanjutnya, budaya positif. Di sini budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk ibu bapak guru semuanya, mungkin untuk budaya positif sudah dilaksanakan di kelas masing-masing. Apa ada salah satu contohnya seperti apa Bapak Ibu yang sudah dilaksanakan budaya positifnya itu? Oh ya, bisa kebersihan, lalu berdoa sebelum memulai pelajaran,
kedisiplinan, bisa terus kegiatan biasanya pembacaan Asmaul Husna sudah kita laksanakan, J. Nah, ada juga Jumat Sehat. Setiap hari Jumat kita melaksanakan senam bersama. Juga kemudian kita juga melaksanakan sarapan bersama setiap hari Jumat bersama anak-anak. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan konsep utama budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Nah, untuk yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Di sini perubahan paradigma belajar yang pertama dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Lalu paradigma juga merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, yang memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat pada siswa atau disebut juga dengan student centered learning, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Kemudian perubahan paradigma belajar. Di sini perubahan paradigma belajar itu merupakan teori kontrol atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini beliau menyebutkan bahwa yang pertama ilusi guru mengontrol siswa. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Lalu ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, untuk selanjutnya disiplin positif. Apa toh makna disiplin positif itu? Apa menurut Bapak Ibu yang dimaksud dengan makna disiplin? Apa Bapak Ibu makna disiplin itu? Iya, bisa sesuai aturan. Lalu ada lagi? Taat dan patuh, boleh bisa. Ada lagi yang mau nambah? Kalau sudah tidak ada, kita lanjut aja ya. Di sini disiplin positif. Apa tuh makna disiplin positif? Nah, disiplin sendiri itu berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu kurang lebihnya tentang pengertian tentang disiplin.
Kemudian di sini ada penjelasan juga, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil Pancasila. Kemudian kita membahas yang ketiga tentang kebutuhan manusia. Di sini ada diagram tentang kebutuhan manusia. Ada cinta kasih atau diterima, ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan survival. Jadi realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di sini juga ada diagram tentang kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi yang tadi ada survival. Survival itu hampir sama dengan pengertiannya tentang bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa toh? Apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup? Yaitu tentang kebutuhan fisiologis atau kesehatan rumah dan makanan. Biologis seperti reproduksi. Kemudian yang kedua ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini penguasaan itu ada keinginan untuk dianggap berharga, lalu kekuatan untuk mencapai sesuatu, lalu yang ketiga diakui atas prestasi dan keterampilan, dan didengarkan dan memiliki harga diri. Kemudian yang ketiga ada kesenangan. Kesenangan di sini itu merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Lalu yang keempat kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada kebutuhan untuk disayangi dan diterima, dan ada kebutuhan tetap terhubung dengan orang lain. Sedangkan kebutuhan yang terakhir atau kelima yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Nah, di sini ada kasus. Di sini ada kasus Ibu Ria dengan siswanya yang bernama Agus. Saya bacakan kasusnya. Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Permai, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ria, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian, menurut Anda, kira-kira apa alasannya Agus melakukan hal itu? Nah, di sini saya menginginkan dua guru untuk maju ke depan berdialog. Yang satu menjadi Ibu Ria dan yang satu menjadi muridnya yaitu Agus. Silahkan, siapa? Ya, Bu Sri dan Bu Rita, silahkan. Di sini Bu Sri dan Bu Rita akan beradegan peran menjadi guru, satu jadi Bu Ria dan satu jadi siswa. Yang jadi Bu Ria siapa, Jin? Yang jadi Bu Guru, Bu Sri. Ya, silahkan. Apa kamu tahu mengapa guru memanggil kamu ke sini?
saya kalau nggak dikasih ya tak ragu. Oh, seperti itu. Iya. Ya sudah kalau begitu. Maafin aku ya Bu. Tidak apa-apa. Kalau beli guru sarankan ya, beli mulai besok. Kamu mintalah kepada orang tua kamu bekal yang kamu inginkan. Jadi Boleh? misalkan boleh. Ya. Besok kamu ingin bekal apa? Kamu bilang saja. Kemudian besoknya lagi ingin bekal apa lagi? Kamu bilang. Iya. Sehingga bekal yang kamu bawa tidak itu saja lauknya, tidak tempe terus ya. Jadi Iya. mintalah, bilang sama orang tua kamu, jangan takut ya. Iya. Ya, jangan lupa ya. Ya. Jangan lupa, jangan sampai lupa. Kita besok minta ya supaya bekal kamu tidak sama terus, bisa berbeda-beda setiap harinya. Satu lagi, kalau ingin meminta bekal ke teman kamu, Ya. janganlah memaksa ya. Minta cara baik-baik saja. Iya. Biasanya nggak dikasih kok. Ya. Maksa. Besok lagi jangan memaksa ya, minta baik-baik. Iya. Ya. Terima kasih ya Bu. Maafin aku ya. Sama-sama Ya. Gus. Iya, itu tadi. Terima kasih untuk Bu Sri dan Bu Rita atas adegannya sangat bagus sekali dan mendalami peran sebagai seorang guru dan siswa. Apa Bu Rita dulu seperti itu ya? Kelihatannya sangat pengalaman sekali dengan adegan itu. Iya, itu merupakan ada sebuah adegan. Jadi di sini Bu Ria menangani Agus itu tidak seolah harus menyalahkan Agus. Jadi Bu Ria tetap memanggil Agus secara baik-baik, ditanya ada apa, kenapa. Setelah itu akan dicarikan solusi bersama-sama. Jadi setiap permasalahan itu tidak harus dengan kekerasan atau dengan ibaratnya yang galak gitu. Jadi dengan sabar kita cari solusi bareng-bareng dengan murid agar anak itu tahu kalau apa yang dilakukannya itu adalah salah. Jadi di sini kita sebagai guru itulah peran kita untuk menuntun siswa kita untuk menuju jadi yang lebih baik. Nah selanjutnya, dari kasus tadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Di sini yang pertama yaitu survival atau bertahan hidup. Apa itu? Oh, ternyata alasannya Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Tadi dibawakan bekal tapi hanya makan bekalnya itu tetap sama. Jadi setiap harinya mengulangnya tadi kata Ibu Rita tadi apa tempe sama sambal dan temannya yang lain membawa ayam goreng seperti itu. Lalu yang kedua love belonging atau tadi apa kasih sayang. Teman Agus jadi perhatikan Agus, maaf itu salah ketik. Jadi teman Agus jadi memperhatikan. Dia memperhatikan Agus karena apa? Dia selalu meminta makanan secara paksa, secara tidak langsung itu kan teman-temannya memperhatikan ya, walaupun memperhatikannya kadang agak jengkel karena apa? Karena sikapnya Agus yang memaksa. Lalu yang ketiga ada power atau kekuatan. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi Agus itu kalau meminta temannya itu memaksa dan mengancam seperti itu. Jadi temannya ya mau nggak mau harus mengasihkan. Jadi terpaksa. Kemudian yang keempat itu ada freedom atau kebebasan. Di sini Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Jadi Agus tuh pengen kebebasan, bawa makanan seperti teman-temannya. Kok aku bekalku itu tok ya, kan gitu. Dia ingin membawa bekal
yang mungkin setiap harinya sekarang tempe, besok ayam, besok telur atau mie goreng seperti itu. Mungkin dia ingin bebas, cuma mungkin Agusnya itu orangnya yang agak teledor atau lupa, tidak mau bicara sama orang tuanya. Jadi ya orang tuanya pikir Agus mau saja dibawakan itu, padahal sampai di sekolah dia memberontak dengan teman-temannya. Yang kelima, Agus itu fun atau kesenangan. Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi teman-temannya itu setiap meminta setiap meminta makanan ke teman-temannya itu pasti temannya wajahnya jangan Agus lagi kan, pasti seperti itu ya. Jadinya mungkin dia sangat temanku ini nek tak jahili pasti dia akan tambah kesel. Kadang ada anak yang seperti itu. Ada anak yang melihat temannya kesal atau jengkel itu pasti menjahilinya akan lebih dan lebih seperti itu. Jadi ini tadi sedikit ulasan dari kasus dari Buria dan Agus. Dan sekarang selanjutnya yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini ada motivasi eksternal. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Nah, di sini ada sedikit paragraf tentang hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Saya akan membacakannya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno, namanya Pak Seno, lalu menanyakan pertanyaannya, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Di sini ada dua pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Lalu mengapa? Sedangkan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi, lalu mengapa? Silakan Bapak Ibu jika mau menjawab pertanyaan yang pertama, silakan, boleh, monggo. Siap, monggo Bu Mulat. Saya sangat tidak setuju dengan tindakan Pak Seno. Iya, alasannya apa Bu? Membuat anak malu. Oh iya. Tapi menghukum di depan kelas itu kan bisa membuat anak trauma. Oh iya, betul sekali Bu Mulat. Mengapa tidak setuju? Karena apa? Pak Seno itu membuat malu anak, jadi akan membekas di hati anak itu rasa trauma. Jadi itu sangat-sangat tidak bagus untuk dilakukan seorang guru. Lalu ada lagi yang soal pertama, siapa? Silakan. Ya, silakan. Bu. Ya.
Iya, ini termasuk juga ya benar. Di sini Pak Seno secara tidak langsung membiarkan anak didiknya melakukan bullying. Jadi Pak Seno harusnya menegur, kenapa kok anak-anak itu menertawakan? Kan harusnya jangan ya, karena kan itu juga ketidaksengajaan Iva menjatuhkan. Lalu kenapa setelah ditertawakan kok malah dihukum lagi untuk memegang ujung hidungnya? Lalu yang pertanyaan kedua, silakan ada lagi untuk menjawab yang menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau komitmen. Lalu mengapa? Silakan. Bu Sri Puji, silakan. Ya. Kalau menurut saya, tindakan Pak Seno itu merupakan hukuman yang tidak terarah, ya, nah, tidak sesuai, bukan tindakan yang mendidik, justru memberikan tontonan yang tidak terpuji kepada murid-murid lain. Iya, benar. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya, Bu? Iya, hukuman. Ya. Jadi nomor 2 ini adalah menurut Pak Seno itu Iva itu sebuah hukuman atau konsekuensi, itu termasuk hukuman. Padahal dalam di restitusi apa segitiga itu, 3 restitusi itu kan tidak diperbolehkan memberikan hukuman. Jadi pendidikan sekarang itu guru ada larangan untuk menghukum siswanya yang melakukan kesalahan. Kemudian, nah di sini ada penjelasan tentang hukuman, disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi, dan restitusinya merupakan pilihan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka pendek. Lalu untuk restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya yaitu korban bisa diabaikan, restitusinya korban mendapatkan ganti. Lalu hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid atau anak dibuat tidak nyaman, restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Perilaku pasif atau agresif, konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, restitusinya masalah terpecahkan. Yang berikutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusinya murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tindak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman berikutnya, peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Kemudian konsekuensinya apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan mengucapkan terima kasih. Dan restitusinya, apa yang kamu yakini, lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Di sini konsekuensinya anak atau murid menghormati peraturan, lalu restitusinya murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini mari berlatih hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Iya, hukuman. Lalu yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Iya, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Nah, ini tadi hasil jawaban Bapak Ibu, sama tidak? Sama. Bagus, ternyata Bapak Ibu sudah pintar semua ya, sudah paham apa itu restitusi. Lanjutnya, nah yang kelima, di sini ada restitusi atau posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, empat pemantau, dan yang terakhir manajer. Di sini posisi kontrol seorang guru ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol gurunya sebagai penghukum. Lalu yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Iya, sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebagai penghukum. Nah, di sini saya memiliki dua kasus. Ini kasus yang pertama dan ini adalah kasus yang kedua. Kasus yang pertama dulu. Pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Bu Wati menggantikan Pak Harun. Bu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai aja bu. Mereka tetap mengerjakan tugas dan malah tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Di sini posisi kontrol di sini ibu guru sebagai apa ya? Kalau dari kasus ini sebagai teman, karena ada kata apa? Ayolah lakukan demi ibu atau bapak ibu guru, karena nanti takut ketahuan kepala sekolah dan ditegur. Untuk kasus yang kedua, Ata dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu Bu Guru langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun, meminta Dino memikirkan cara lain yang memungkinkan lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah.
Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti berbalik bertanya pada Anto, hal apa yang saya bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya copot 3 begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan Dino untuk menggantikan 3 kancing yang terlepas. Dari kasus ini, posisi Ibu Suti itu sebagai apa ya terhadap Dino dan siapa tadi? Anto. Sebagai apa sih Bapak Ibu? Sebagai manajer, karena Ibu Suti menginginkan Dino untuk memperbaiki kancing yang sudah lepas tadi. Nah, di sini posisi kontrol guru dari kasus tadi ini ada identitas gagal, kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses dari kontrol diri. Yang pertama, menghindari hukuman, mengharapkan imbalan atau tergantungan pada orang lain, menghargai diri sendiri. Lalu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini guru berbuat yang pertama sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Lalu pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, lalu untuk teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Sedangkan pemantau menghitung dan mengukur. Kemudian manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lalu ibu berkata, yang kedua, penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, itu termasuk penghukum. Lalu pembuat merasa bersalah, yaitu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu ada teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah membantu. Nah, lalu pemantau, apa peraturannya? Lalu manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dan hasilnya penghukum akan memberontak menyalahkan orang lain, dan yang membuat merasa bersalah menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Sedangkan teman hasilnya akan ketergantungan. Pemantau hasilnya akan menyesuaikan diri bila diawasi. Sedangkan manajer menguatkan pribadi. Lalu kaitan dengan dunia berkualitas. Yang pertama, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Terus murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Lalu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Lalu murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Lalu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Di sini murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Lalu untuk membuat merasa bersalah, maafkan saya ya. Lalu di teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Lalu pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Lalu manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Lalu dampak pada muridnya. Dari penghukum, murid akan mengulangi kesalahan. Lalu untuk membuat merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Lalu teman, murid akan lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Pemantau, murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir, manajer, murid akan mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki
Yang keenam, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, ini ada diagram budaya positif. Yang pertama ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, merupakan menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Lalu dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Lalu dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau kesabaran. Lalu gunakan masker, itu termasuk keyakinan kelas, kesehatan, dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk keselamatan dan keamanan. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lalu, keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Lalu, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif dan keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Lalu kemudian kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada dokumentasi sosialisasi kelas. Yang pertama yaitu sebelum kesepakatan kelas terjadi, kita minta kita bicarakan dulu atau rundingan dengan kepala sekolah atau teman sejawat. Lalu anak-anak berunding, lalu anak maju ke depan untuk menulis apa yang sudah mereka inginkan atau sepakati. Dan ini hasil kesepakatan kelas 6 yang kemarin sudah disepakati bersama. Nah, sekarang yang ketujuh, segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. 2. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. 3. Memberikan penawaran, bukan paksaan. Nah, di sini ada diagram segitiga restitusi. Di sini ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Validasi tindakan yang salah itu ada, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu untuk validasi tindakan yang salah. Lalu menstabilkan identitas. Di sini ada, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lalu di sini ada menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang terakhir,
kamu berhak merasa begitu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Di sini ini adalah hasil dari video penerapan segitiga restitusi di kelas saya, di kelas 6. Juga merupakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4. Ini hasil yang mungkin tidak mungkin tugasnya ya tidak sempurna, tapi paling tidak ini hasil dari yang saya pelajari dari segitiga restitusi kemarin. Selamat menyaksikan.
Nah, itu tadi merupakan contoh pembuatan video demonstrasi tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, cukup dari saya. Nah, apa dari yang saya sampaikan tadi, apa ada yang mau ditanyakan? Apa semua sudah bisa memahami apa yang telah saya sampaikan hari ini Bapak Ibu? Terima kasih, sudah jelas deh. Jadi di sini saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu di sini. Di sini saya hanya minta semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi yang telah diberikan oleh Bu Marita Anastasia, Sarjana Pendidikan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi guru penggerak angkatan 11. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan dan inspirasi bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah di penghujung acara. Sebelum menutup, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan diseminasi guru penggerak ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pendidikan di Indonesia. Marilah kita tutup acara ini dengan doa bersama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhir kata, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan selama berlangsungnya acara ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.